Sudah, Kak. Kak. Ya, oke, hipersensitivitas disorder atau gangguan hipersensitivitas atau penyakit hipersensitivitas. Jadi apa saja yang dibahas di sini? Pertama adalah penyebab penyakit hipersensitivitas, kemudian mekanisme dan klasifikasi, penyakit yang disebabkan oleh antibodi. Antibodinya ini terhadap sel fixed cell, itu artinya ini ya, sel yang apa, tidak bergerak. Satu lagi adalah antigen. Berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh kompleks imun. Kemudian ada lagi yang penyakit dalam masih hipersensitivitas, yaitu adalah disebabkan oleh limfosit T. Kemudian ada beberapa strategi terapeutik untuk penyakit gangguan imun tadi, dan ini adalah beberapa contoh penyakit yang terlibat dalam proses hipersensitivitas ini, yaitu ada SLE, kemudian ada rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, diabetes tipe 1, dan inflammatory bowel disease atau IBD. Oke ya, kalau kalian yang tahu dari penyakit-penyakit ini penyakit apa yang kalian tahu dari judulnya aja? Silahkan. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, sistem imun ini sebenarnya bekerja untuk melindungi tubuh atau host, tapi bisa juga dia bisa menyebabkan cedera atau penyakit, yang itu disebut sebagai penyakit hipersensitivitas atau penyakit yang disebabkan oleh respon imun. Nah, saya masuk ke penyebabnya, ada 3, dan ini sangat penting ya untuk memahami apa itu reaksi hipersensitivitas. Jadi penyebab pertama adalah autoimunitas, yaitu adalah reaksi terhadap self antigen. Jadi ketika adanya kegagalan ya dari mekanisme normal terhadap toleransi diri akibat dari reaksi sel T dan B terhadap sel diri kita atau jaringan kita, itu disebut sebagai autoimunitas. Nah, penyakit yang disebabkan oleh autoimunitas ini disebut sebagai penyakit autoimun. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini penyakit autoimun ini adalah karena disebabkan oleh autoimunitas. Nah, autoimunitas ini adalah penyebab dari penyakit hipersensitivitas. Oke ya, jadi sekarang tidak usah bingung. Penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu adalah contoh penyakit autoimun. Yang mana penyakit autoimun tersebut itu adalah termasuk dalam payung penyakit hipersensitivitas. Jadi lebih luas untuk hypersensitivity. Kemudian berikutnya ada reaksi terhadap mikroba. Jadi respon imun terhadap mikroba antigen dia dapat menyebabkan penyakit jika reaksinya itu ada dua, yaitu dua kata kunci ya, yaitu eksesif atau berlebihan. Satu lagi adalah mikroba itu dia persisten. Jadi ketika sel T merespon mikroba persisten atau persisten itu artinya dia tahan ya, tidak mati-mati walaupun sudah diserang oleh sel imun, itu bisa menyebabkan inflamasi parah. Nah itu. Nah, inflamasi parah tadi itu bisa menyebabkan formasi atau pembentukan namanya granuloma. Nah, ini umum ditemukan pada tuberkulosis atau infeksi kronis. Berikutnya, ketika ada reaksi seperti ini, maka tubuh akan menghasilkan antibodi, dan antibodi tadi itu dapat berikan dengan antigen dan akhirnya membentuk kompleks imun. Ini ya, kata kunci lagi adalah kompleks imun. Nah, kompleks imun itu ternyata bisa menyebabkan masalah juga karena mereka bisa terdeposit di jaringan. Jadi dia akan nempel di misalnya sel endotel pembuluh darah dan akhirnya memicu inflamasi. Nah, seperti itu. Nah, pada beberapa kasus yang melibatkan saluran intestin seperti penyakit IBD ini, respon imun itu justru ditujukan pada bakteri komensal. Bakteri komensal itu adalah bakteri yang secara normal hidup di usus dan biasanya tidak menyebabkan penyakit.
Dan beberapa mekanisme respon imun itu ditujukan untuk membunuh mikroba, dan sebenarnya mikroba tadi itu sebenarnya tidak membuat ini ya, tidak membuat penyakit, tapi karena tubuh itu menganggap dia sebagai musuh tetap diserang. Nah, tapi serangannya itu terlalu membabi buta ya, sehingga akhirnya justru membuat kerusakan. Contohnya adalah pada penyakit viral hepatitis, yang mana sebenarnya virus tadi itu menginfek liver cell, but not cytopathic. Tapi dianggap sebagai benda asing sebagai sistem imun. Nah, akhirnya CTL mengeliminasi sel terinfeksi, dan akhirnya justru normal tadi itu mengalami kerusakan. Nah, ini perlu ada dia tahu, dan ini pun sudah ada di buku ya tentang hepatitis ini. Ini adalah tipe 4 sebenarnya. Oke, berikutnya adalah reaksi terhadap non-mikrobial environment antigen. Jadi antigen lingkungan yang bukan non-mikroba. Contohnya adalah yang kita tahu adalah ada penyakit alergi. Jadi beberapa bahan lingkungan seperti serbuk sari atau debu atau dingin itu adalah antigen lingkungan non-mikroba. Tapi beberapa orang, yaitu sekitar 20%, dia bisa hyper responsif atau abnormally responsif, dan pada lainnya itu tidak. Nah, biasanya pada orang tersebut atau individu tersebut, dia menghasilkan IgE dalam jumlah besar, dapat menyebabkan reaksi alergi. Oke, coba kita review, atau silakan bertanyaan. Coba saya tanya saja ya, langsung ya. Kepada Nadia. Ya, Pak. Nadia Aulia, coba tunjukkan wajahnya, videonya. Sebentar, Pak. Ya, tadi udah saya pesan ke PJ-nya ya untuk siap seperti layaknya kuliah. Maksudnya dress code-nya. Oke, ganti aja ya, Zulfa coba. Zulfa Amrina. Ya, Pak. Coba videonya diaktifkan. Bentar, Pak. Oke, ganti ya. Udah Dana Iswara ada? Iya, Pak. Oke, coba videonya diaktifkan. Mohon maaf ini, Pak. Webcam saya ini unable to detect kamera, Pak. Oke, ya Yuda coba jawab pertanyaan saya. Penyebab hipersensitivitas apa? Penyebab yang tipe berapa, Bapak? Yang saya sampaikan tadi di slide. Penyakit hipersensitivitas ini itu disebabkan oleh adanya respon imun. Tadi ada 3 apa aja? Yang persis slide saya 2 slide sebelumnya ini. Oh, yang karena adanya penyakit autoimun. Oke, berikutnya. Reaksi mikroba dan reaksi non mikroba seperti alergi. Oke, ya bagus. 3 itu ya, itu adalah penyebab penyakit hipersensitivitas. Coba berikutnya ada Kartika, coba. Ya, Pak. Ya, coba Kartika, tadi penyebab pertama adalah autoimunitas. Apa itu autoimunitas? Kegagalan mekanisme menganalisa antigen. Oke, contohnya apa penyakit autoimunitas yang di slide kedua saya tadi?
Oke, coba ganti Dava, coba. Oh, malah tidak ada. Ainun, coba. Oke, ganti coba Samuela ada. Iya, Pak. Ya, contoh penyakit autoimun yang sudah saya contohkan di slide kedua tadi ada apa aja? Atau contoh penyakit autoimun yang Anda tahu? Lupus, Pak. Oke, bagus. Berikutnya. Terus PNH, Pak. Apa? PNH. Paroxysmal Oh, hemoglobin. itu bukan penyakit autoimun tuh ya. Itu gangguan di sistem komplement. Oh iya, baik, Pak. Coba yang lain. Dua lagi. Oke, cukup. Irhamna Yulia. Coba hidupkan kameranya. Ya. Contoh penyakit autoimun yang lain. Itu autoimun hemolitik anemia, Pak. Oke. Yang saya ceritakan di awal tadi ada apa aja tadi? Lupus. Oke, lupus. Kemudian. Lupus eritematosus sistemik. Oke, ya tadi udah disebutkan Samuela. Coba yang lain. Atau penyakit autoimun yang Anda tahu? Diabetes tipe 1, Pak. Oke, bagus. Satu lagi. Oke, Genta mau jawab, silahkan bantu. Izin menjawab, Pak. Jadi kalau yang tadi disebutkan itu ada SLA atau lupus, multiple sclerosis, rheumatoid, diabetes tipe 1, Pak. Oke, bagus. Rheumatoid arthritis ya. Ya, nyebutnya lengkap, rheumatoid arthritis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini masih di awal banget nih loh. Ya. Ada banyak multiple sclerosis. Ini jadi idealnya kalian ketika mendengar penyakit autoimun ingat ini. Kemudian ketika udah bahas penyakit ini, itu udah tahu, oh RA itu ke joint atau sendi. Kemudian SLE itu ke kulit, ke ginjal, dan lain-lain. Diabetes tipe 1, oke, itu ke pankreas. Kemudian menyebabkan diabetes. IBD jelas ini ya bowel, berarti usus. Kalau multiple sclerosis ada bayangan nggak itu di mana? Izin menjawab, Pak. Ya. Multiple sclerosis itu dia itu menyerang banyak organ, Pak. Jadi nggak cuma satu ini bisa menyerang, biasanya menyerang sel saraf juga, Pak. Iya, terutama justru saraf ya. Jadi ada bagian mielinnya itu dia mengalami serangan dari antibodi yang akhirnya mengalami kerusakan, yaitu multiple sclerosis. Ya, harapannya tadi udah tahu ini ya. Jadi setiap penyakit itu dia larinya kemana gitu. Tapi ke depan kita coba bahas. Ya, contohnya udah ada disebutkan tadi ada 3 dan berikutnya saya lanjutkan. Ya, ini adalah rangkumannya.
Jadi tipe 1 ini yang pekan depan atau 2 pekan lagi kita bahas, yaitu terkait dengan namanya alergi yang kita sebut ya. Jadi antibodi yang terlibat adalah IgE, kemudian sel yang terlibat adalah sel emas, eosinofil, mediator inflamasi. Contohnya amin fase aktif, contohnya histamin, mediator lipid juga terlibat, sitokin, kita bahas pekan depan. Kemudian ada dimediasi oleh antibodi, itu adalah tipe 2. Nah, antibodi yang terlibat berbeda, bukan IgE, tapi IgG dan IgM. Dan ini terhadap sel surface atau ECM. Kemudian ada tipe 3, yaitu kompleks imun. Ini kata kuncinya ya, ada kompleks imun. Kompleks imun artinya kompleks antigen antibodi. Nah, kompleks imun tadi bersirkulasi. Jadi utamanya memang di ini ya, utamanya memang di pembuluh darah. Kemudian ada, nah ini 1, 2, 3 ini adalah antibodi, sedangkan yang keempat ini adalah melibatkan sel, yaitu T-cell mediated atau tipe 4. Nah, ini sel yang terlibat ada CD4, ada CD8, untuk CD4-nya ada TH1 dan TH17, CD8-nya adalah CTL. TH2 terlibat nggak di sini? Suara saya jelas pertanyaannya? Jawabannya apa si Puput? Ya, Pak. Ya, jawabannya apa? TH2 terlibat nggak di tipe 4? Terlibat, Pak. Terlibat. Coba dibaca tabelnya TH2 ada di mana? Tidak, Pak. TH2 di tipe 1. Ya, oke ya. TH2 itu menghasilkan IL-4. IL-4 itu menghasilkan IgE. Oke ya, jadi tidak. TH1, TH17 ini larinya ke inflamasi. Oke, berikutnya kita bahas nomor 2, 3, 4 sesuai topik kita hari ini. Tipe 2 ini luas ya, jadi lihat mekanismenya itu ada banyak dibandingkan dengan yang lain. Ada berapa coba si Reski, Salma? Ada berapa untuk yang tipe 2? Bagaimana Pak? Ada berapa apa? Ada berapa mekanisme untuk tipe 2? Untuk tipe 2 itu ada 4. Ada 4. Atau udah merangkum dari buku saya belum? Sedang Pak. Sampai ke tipe 2 belum? Sudah Pak. Coba di tipe 2 di buku saya itu ada, sebutkan apa aja? Maaf Pak, ada 3. Ya, 3 apa aja? Yang pertama itu opsonisasi dan fagositosis. Kemudian? Untuk yang kedua itu, sebentar Pak. Untuk yang kedua itu, ini Pak, inflamasi yang diperantari oleh reseptor FC. Oke, berikutnya? Untuk yang ketiga itu, kekacauan fungsional tanpa disertai inflamasi. Oke, ya, ada 3 ya. Kalau Ya, si tadi Mbak tadi sampaikan, ini sama persis ya. Jadi 1, 2, 3 ini sama ya, 3, cuma beda kata aja. Jadi intinya di sini untuk yang mekanisme 1 melibatkan opsonisasi dan fagositosis. Kemudian ada inflamasi yang diperantari oleh komplement atau SC. Yang ketiga adalah gangguan fungsional. Jadi abnormalitas insular function, sama intinya. Nah, jadi itu adalah mekanisme untuk tipe 2. Nah, tipe 2 ini yang perlu tekankan ya, karena ini cukup kompleks dan ternyata memang benar ya, banyak penyakit autoimun itu lewatnya lewat tipe 2 ini. Kita lihat. Ada namanya opsonisasi dan fagositosis. Masih ingat ya opsonisasi itu apa? Atau opsonin itu apa? Ada Monica. Apa opsonisasi? Ya, Pak, opsonisasi itu ketika
si antigen itu sudah ditempeli oleh suatu protein yang mana dia itu memudahkan reaksi gitu, Pak. Oke, ditempeli contohnya oleh siapa? Oleh komplement Atau antibody. antibodi ya. Antibodi dan komplement itu adalah contoh molekul opsonin. Jadi dia membantu pengikatan ya. Jadi ada suatu antigen pada sisi epitopnya dia ditempeli oleh si antibodi atau molekul komplement. Dia adalah molekul opsonin. Nah, dia membantu pelekatan antara target dengan sel fagosit. Nah, ini yang akhirnya nanti dia akan difagositosis. Oke, di situ ya Monica ya. Nah, akibatnya sel tadi kalau difagosit berarti akan mati, gitu kan ceritanya. Nah, coba kita bayangkan. Ada keadaan namanya adalah, oke langsung aja nih ya. Ya ini. Kita lihat. Ini ada RBC atau red blood cell, sel darah merah. Kalau ada adik tahu, kita lihat sini ya. Ini gambar apa ini? Sel antibodi, Pak. Oke, antibodi. Nah, dalam hal ini antibodi ini sebagai molekul opsonin. Jadi dia menempel pada antigen pada sel darah merah. Nah, penempelan itu dia akan mengundang namanya sel fagosit. Nah, sel fagosit di tubuh kita yang utama apa dan apa? Neutrofil dan Oke, neutrofil makrofag. Oke ya. Nah, setelah ditempeli dengan ini, berarti neutrofil makrofag dia akan aktif, kemudian akan memfagosit RBC. Jadi sel darah merahnya ditelan. Nah, ketika sel darah merah itu ditelan, berarti kan dihancurkan. Apa kira-kira konsekuensi patologisnya jika itu terjadi? Anemia, Pak. Anemia. Jadi anemia yang disebabkan oleh autoimun ini atau yang disebabkan oleh antibodi yang secara sembarangan nempel pada antigen yang akhirnya memicu fagositosis itu sebagai AIH. Apa kepanjangannya? Autoimun Hemolitik anemia. Hemolitik anemia, Pak. Oke, bagus tuh ya. Jadi ada namanya anemia itu disebut sebagai AIH. Nah, itu terjadi karena mekanisme ini. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini terjadi ya itu sebenarnya menarik ya kalau ada dia paham. Jadi tidak semua anemia itu karena kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Jadi ada jenis anemia yang lain dan ketika itu terjadi maka treatmentnya pun berbeda. Paham ya? Nah, kemudian ada jenis tipe anemia yang lain di buku saya itu ada anemia apa coba? Selain AIH. Anemia perniciosa, Pak. Oke ya, bagus. Coba yang pertama tadi jelaskan coba anemia perniciosa itu apa? Anemia perniciosa adalah kondisi yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah akibat ketidakmampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12, Pak. Oke, coba mekanismenya bagaimana? Kurang tahu. Ya, ini jenis anemia yang lain juga melibatkan sistem imun. Jadi bisa jadi asupan dari vitamin B12-nya cukup, tapi ternyata tubuh tidak bisa menyerapnya. Pak izin menjawab. Oh, coba ini yang ini dulu, yang Mbak duluan ya Pak. Siapanya Pak? Saya, Pak. Siapa namanya ini? Monica, Pak. Oh, Monica ya, coba. Ya, jadi ini kan karena ketidakmampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12. Jadi nanti biasanya di sel yang ada di pencernaan itu nanti dia memproduksi suatu zat yang disebut dengan faktor intrinsik. Nah, nanti ini saya bantu ya. Sel yang tadi itu disebut sebagai sel parietal lambung. Oh ya. Oke, lanjut. Kemudian nanti faktor intrinsiknya itu dia akan berikatan dengan vitamin B12 biar nanti bisa terabsorpsi. Oke. Nah, kasus di anemia perniciosa ini nanti antibodi yang diproduksi oleh tubuh itu
bereaksi dengan faktor intrinsik sehingga nanti mampu menetralkan kemampuan untuk mengikat vitamin B12. Ya, akibatnya? Akibatnya tubuh sebentar Pak, belum mudeng yang di situ Pak. Ya, akibatnya vitamin B12 tidak terserap. Vitamin B12 ya terserap, terabsorpsi. Ya, terabsorpsi ya itu. Jadi ada jenis anemia seperti itu ya dan jadi bisa anemia itu intinya spektrum yang sangat luas, jadi penyebabnya bisa karena kekurangan zat besi, bisa kekurangan apa. Nah, ketika kita tahu mekanisme penyakitnya, ternyata dia adalah anemia pernisiosa, berarti treatmentnya itu berbeda gitu ya. Jadi ternyata berarti dia perlu suplemen B12 yang lebih atau apa. Nah, jadi sangat penting untuk memahami mekanisme penyakit walaupun dalam bentuk akhirnya anemia. Nah, itu perlu saya bangun dari sekarang ya. Jadi mengetahui mekanisme penyakit itu sangat penting. Oke, makasih Monica. Oke, jadi mekanisme pertama ini adalah opsonisasi dan makrocytosis. Jadi ini opsonisasi dan makrocytosis terutama adalah untuk yang AIHA tadi ya. Nah, berikutnya ada namanya yang kedua. Siapa bantu bisa menjelaskan? Atau sebenarnya ini sama inflamasi sesuai yang ada di buku saya, coba silakan. Contoh penyakitnya apa aja dan bagaimana mekanismenya? Ya, ini gambar bantuannya. Atau di buku itu ada loh. Coba, ada penjelasan apa, contoh penyakitnya apa. Coba Puput lagi. Puput lihat buku PDF-nya. Iya, Pak. Coba, ada apa di sana? Contoh penyakit dengan mekanisme yang inflamasi yang dipelantari oleh komplement dan reseptor FC ini ada demam rematik akut yang berakhir dengan penyakit yang berakhir pada penyakit jantung rematik. Nah, ada penjelasannya nggak di situ? Ada penjelasan demam rematiknya diawali dengan radang tenggorokan karena infeksi bakteri. Bakteri di sini Streptococcus beta hemolyticus grup A. Oke. Bakteri ini memiliki protein M dan ternyata strukturnya itu memiliki kemiripan dengan struktur protein pada tubuh. Misalnya miokardium, katup jantung, sinovial, dan kulit atau keratin. Kemiripan ini mendasari terjadinya respon autoimun pada demam rematik. Sehingga mempengaruhi jaringan ikat, jantung, otak, dan kulit. Oke, ya. Ini adalah kasus yang sangat sebenarnya berbahaya ya, tapi juga menarik. Kita bayangkan sini. Ini biasanya terjadi pada anak-anak kecil, jadi dia mengalami namanya adalah radang tenggorokan. Seperti itu. Nah, ketika ada terjadi radang tenggorokan, berarti ada infeksi di sana, ada protein di sana. Nah, berarti tubuh akan menghasilkan antibodi terhadap anti bakteri tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata antibodi yang dihasilkan untuk merespon bakteri tadi itu tidak hanya bisa mengenali antigen pada Streptococcus tadi. Antibodi yang dihasilkan itu ternyata bisa juga mengenali suatu protein pada jantung, katup jantung atau yang lain tadi itu. Nah, akibat penempelan antibodi pada harusnya bukan pada tempatnya tadi, yaitu pada jantung tadi, nah itu justru membuat inflamasi pada jantung yang akhirnya akan menjadikan suatu ini ya cedera, justru itu dirusak si jantung tadi itu. Paham? Paham, Pak. Ya, ini sangat umum. Ini materi ini sangat umum ya. Jadi adik-adik bisa ketik aja rheumatic disease, bukan rheumatic disease ya, demam rheumatic tadi, rheumatic fever atau
RHD mungkin rheumatoid heart disease itu coba cari aja di Google, itu akan muncul banyak sekali, dan dengan ini hanyalah stimulus, ketika ada tertarik itu bisa ditelusuri lebih lanjut. Jadi pengobatannya harus segera cepat, biasanya diberikan obat penisilin, jadi ada injeksi penisilin tuh ya, yang masih awal itu. Nah, itu adalah obat untuk membunuh Streptococcus tadi. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi adik-adik calon apoteker bahwa radang yang umumnya mungkin bisa dikatakan itu radang biasa pada anak-anak itu jangan dianggap enteng. Jadi itu adalah pada orang tertentu bisa menyebabkan tadi itu ke jantung tadi itu, sehingga harus diberikan pengobatan yang cepat yang tepat. Oke ya. Ada pertanyaan nggak untuk tipe yang mekanisme yang kedua ini? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Anissa. Ya, Anissa. Untuk membedakan radang yang biasa dan radang yang bisa menyebabkan RHD itu bagaimana, Pak? Atau awal mulanya memang sama-sama dari radang biasa gitu? Ya, sebenarnya radang biasa sebenarnya. Cuma pada individu tersebut ternyata antibodinya bisa salah kaprah gitu. Nah, itu yang tidak diketahui mengapa antibodi tadi bisa error. Tapi pada bayi yang lain itu bisa jadi tidak apa-apa gitu. Jadi antibodinya yang jadi kunci di sana, mengapa bisa terjadi gangguan. Dia bisa salah mengenali. Jadi ketika intinya ini ya, agresif aja ketika ada radang diberikan ini yang tepat, jangan sampai bisa lari ke arah ke jantung tadi itu. Ya, oke. Ya, berikutnya yang C, ini ada 2 penyakit menarik, yaitu adalah gangguan fungsional. Jadi dia tidak menyebabkan inflamasi, cuma antibodi yang dihasilkan ternyata itu bisa menyebabkan gangguan yang terjadi pada tubuh, yaitu pada sistem hormonal atau persarafan. Ini ada penyakit Graves namanya ya, Graves. Itu ada suatu antibodi yang bisa mengenali reseptor TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, akhirnya hormon penghasil tiroid hormon tadi itu ada respon ya. Jadi antibodi tadi itu menstimulasi reseptor tanpa hormon. Jadi bisa dikatakan dia berposisi sebagai ligan atau sebagai agonis. Padahal itu bukan seharusnya dia berperan sebagai agonis itu. Itu adalah penyakit Graves. Nah, penyakit kedua yaitu ada penyakit namanya myasthenia gravis, yang mana antibodi itu justru mengenali atau berkaitan dengan reseptor asetilkolin. Nah, ada di tahap ya di farmol itu reseptor asetilkolin dia berperan dalam pergerakan. Nah, karena si reseptor tadi dihambat atau diduduki oleh antibodi, sehingga asetilkolin yang harusnya menempel pada reseptor itu tidak dapat berikatan. Nah, artinya antibodi itu menghambat neurotransmisi dari asetilkolin, yang akibatnya pada myasthenia gravis tadi dia mengalami kesusahan dalam bergerak, dalam mengontrol pergerakan. Ya, untuk C ini ada pertanyaan tidak? Oke, jika tidak ada, lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke tipe 3. Jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, 1, 2, 3 yang kita bahas, harap bisa dipahami, dicatat. Kemudian tipe 4, tipe 3 ini kata kuncinya adalah kompleks imun. Jadi ini ada proses aktivasi leukosit yang dimediasi oleh FC atau komplement sama dengan ini. Cuma dia efeknya lebih luas, tidak di fagosit tapi yang lain. Apa yang terjadi? Di sini. Jadi ada suatu antigen yang bersirkulasi di pembuluh darah. Jadi ini ada antigen bersirkulasi di sini. Kemudian ada antibodi yang mengenali dalam bentuk kompleks imun. Nah, ternyata kompleks imun itu dia bisa terdeposit atau menempel pada
vessel wall, jadi pada pembuluh darah ini. Nah, akibatnya ketika ada kompleks imun ini ada terdeposit, itu ada namanya molekul komplement datang. Nah, molekul komplement datang itu akan mengaktifasi respon imun yang akibatnya adalah justru ini menjadi cedera. Nah, akhirnya terjadi kebocoran. Nah, itu terjadi reaksi ya. Nah, reaksi untuk tipe 3 ini misalnya adalah reaksi Artus. Yaitu jadi ketika ada antigen yang masuk ke dalam manusia, misalnya ini ya, ada antibodi kuda, itu dimasukkan ke antibodi manusia. Nah, antibodi kuda itu kan berarti dikenali benda asing oleh manusia. Nah, itu bisa menyebabkan reaksi Artus. Nah, itu. Jadi karena terjadi proses kompleks imun tadi yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Ya, sekarang masuk ke tipe 4, itu dimediasi oleh si sel T. Nah, ini ada 2 jenis yang menyebabkan inflamasi dan menyebabkan sitotoksisitas yang dimediasi sel T. Nah, itu yang pertama, ini melibatkan sel T helper CD4. Nah, itu ada 2, ada TH1 dan sel TH berapa? 17, Pak. TH17. Oke. TH1-17 ini larinya ke inflamasi. Kita lihat di sini. Jadi ada tisu APC, jadi APC jaringan, dia dikenali oleh si sel T CD4. Nah, sel T CD4-nya aktif, mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin tadi memicu inflamasi. Kita lihat, ada 2 sel di sini, merah dan hijau. Yang merah apa dan hijau apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang merah itu neutrofil. Kalau hijau itu makrofag. Oke, bagus ya. Jadi ini sebenarnya adalah sel fagosit, tapi juga disebut sel inflamasi. Dia adalah neutrofil dan makrofag. Masih ingat ya bahwa 2 sel ini dia adalah fagosit yang poten dan juga dia menghasilkan suatu molekul beracun, contohnya adalah ROS. Nah, ini. Enzim atau ROS dia menggunakan sana. Nah, inflamasi ini pada inflamasi ini neutrofil dan makrofag mengeluarkan ROS. Nah, ROS ini bisa merusak normal tisu ini dan akhirnya terjadi cedera atau injury. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah sitotoksitas dimediasi sel T. Dan di sini pemerannya beda, yaitu CD8 CTL. Tadi contohnya ada virus hepatitis yang dia menginfeksi, tapi akhirnya dikenali oleh si sel T CD8, akhirnya ini akan dibunuh ya, akhirnya terjadilah cedera. Nah, ini adalah mekanisme yang melibatkan CTL CD8. Nah, contoh berikutnya ini ada DTH, Delayed Type Hypersensitivity. Ini suatu hypersensitivitas yang dimediasi oleh si sel T juga, yang reaksinya itu terlambat. Biasanya muncul setelah 48 jam. Bisa juga ini karena racun IV ya, atau daun apa itu yang racun IV itu, misalnya ada suatu anak camping, kemudian dia tergores dari tumbuhan IV tadi, itu bisa menyebabkan DTH juga. Jadi intinya ketika dia ditemukan, ini contohnya DTH yang di sini, ini adalah reaksi tuberkulin untuk diagnosis penyakit TB. Jadi ketika ada seseorang mau keluar negeri, misalnya dia pergi ke Amerika atau ke Inggris, di sana itu persyaratan untuk bisa dapat visa itu adalah harus bebas TB. Nah, jadi dia akan dirujuk ke rumah sakit tertentu yang udah jadi mitra, misalnya di Jakarta itu ada yang dulu di Jatinegara itu, saya lupa. Itu harus tes di sana. Itu lumayan mahal juga ya. Jadi tes TB di sana. Nah, jadi kunjungannya adalah 2 kali. Kunjungan pertama dia akan dicek dengan dokter akan memberikan namanya challenge, yaitu diberikan suatu antigen tuberkulosis tadi. Nah, ketika ada antigen yang masuk, nah reaksinya itu terlambat ya, jadi bisa 48 jam berikutnya, sehingga pada kedua ini akan diamati adakah indurasi atau eritema. Nah, ketika itu terjadi kemerahan, misalnya gambar ini ya, nah itu dikatakan malah itu positif. Mengapa bisa demikian? Nah, itu artinya ketika disuntikan dengan antigen atau ditantang dengan ini, dia ada reaksi indurasi atau eritema ini, berarti di dalam tubuh pasien tadi atau yang kita tadi modifikasi tadi,
itu udah ada antibodi anti TB-nya. Nah, itu artinya sebenarnya di dalam tubuhnya itu ada bakteri TB. Walaupun kita tahu ya bahwa TB itu ada yang silent. Nah, itu jadi tidak tampak, tapi sebenarnya di antibodi sebenarnya tubuh itu sudah merespon, ada antibodi. Nah, ketika ditantang dengan penyuntikan intradermal antigen itu akan terjadi reaksi. Nah, sama nanti reaksinya berupa dua ini, indurasi eritema yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah menderita TB. Ya, ini untuk menegakkan diagnosis. Ya, ada pertanyaan untuk di TH ini. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya di rumah sakit itu kan sering ada tes di bawah kulit yang alergi antibiotik itu sama atau enggak? Ya. Kalau itu ya ini dalam hal ini yang dites itu ini ya sebenarnya itu ada namanya clinical test kalau nggak salah. Itu untuk cek sensitivitas apakah dia alergi obat, biasanya adalah golongan penisilin. Ini prinsipnya sama ya. Jadi di sana beda. Kalau yang itu dia benar-benar yang IgE, Mbak. Mekanismenya berbeda. Itu adalah untuk alergi. Kalau ini adalah DTH tipe 4. Jadi mekanismenya berbeda. Kalau pada yang tadi antibiotik tadi itu dicek itu adalah IgE-nya dia akan akan aktif kemudian mengaktifkan histamin dan sebagainya. Itu beda, bukan DTH, itu adalah uji tantangan untuk tipe 1 alergi. Izin bertanya, Pak. Ya. Melanjutkan yang tadi, misal setelah disuntikan antibodi, tapi reaksi alerginya juga lama, itu tetap saja disebutnya yang tipe 1, Pak, bukan tipe ini, yang DTH. Oh, yang kasih obat tadi ya? Iya. Kalau itu biasanya cepat, Mbak. Kalau yang suntikan yang untuk alergi. 1 jam bisa ketahuan hasilnya. Oh iya, Pak. Iya, kalau diagnosis untuk alergi obat itu 1 jam langsung ketahuan karena dia tipenya tipe cepat. Kan kita lihat di sini ya. Yaitu immediate. Ya, silakan yang lain. Oke, slide terakhir nih ya. Jadi ini beberapa penyakit inflamasi yang ada kemudian ditarget dengan pengobatan novel. Jadi ini adalah APC, kemudian ini ada CCLT. Nah, mereka berikatan lewat MHC, kemudian ada TCR, kemudian ada molekul kostimulator yaitu B7 dan CD28. Nah, ini semua bisa ditarget. Contohnya adalah ada CTL4 IG, dia mengeblok kostimulasi. Nah, ini bisa nanti buat penyakit inflamatori. Kemudian ada inhibitor kalsinurin, kemudian ada JAK atau kinase yang lain, itu adalah menghambat transduksi sinyalnya. Kemudian ada anti-IL2R, jadi mengeblok proliferasi sel T. Nah, jadi dihambat di sini sehingga IL2-nya tidak berikatan, sehingga proliferasinya akan terhambat. Ini biasanya untuk reaksi penolakan transplant. Jadi pada orang yang dicangkok ginjalnya atau organnya, itu dikasih obat imunosupresan dengan mekanisme ini karena kita tahu ya bahwa ketika ada transplant berarti walaupun itu udah dicek MHC-nya sama tapi itu bisa jadi ada respon penolakan sehingga tubuh itu ditekan imunnya sehingga dipaksa untuk menerima organ donor tadi. Nah, itu obatnya bekerja pada aksi ini. Kemudian ada anti IL-17 dia membentuk inflamasi alfa. Kemudian ada anti TNF, anti IL-1, anti IL-6 dia membentuk inflamasi. Nah, untuk 3 obat ini terlibat di penyakit apa kalau Anda tidak tahu? Rheumatoid arthritis, Pak. Ya, bagus. Jadi ada rheumatoid arthritis yang contohnya ada obat anti TNF. Contohnya apa? Obat anti TNF antibodi monoklonalnya. Bisa menjawab, Pak. Contohnya infliximab, Pak.
Ya, infliximab ya. Jadi ketiga ini termasuk dalam DMAT biologis, DMAT artinya disease modified anti-rheumatoid drug. Jadi dia itu ada golongan yang bekerja sebagai anti TNF, contohnya infliximab. Kemudian ada anti IL-1, contohnya apa? Anakinra, Pak. Anakinra, oke, bagus. Kemudian ada anti IL-6, apa? Tocilizumab, Pak. Ya? Tocilizumab. Ya, tocilizumab, ya. Tahu nggak tocilizumab sekarang lagi terkenal? Buat COVID bukan, Pak? Ya, jadi anti IL-6 tocilizumab tadi sekarang lagi banyak dicari dan terkenal itu karena dianggap bisa menekan badai sitokin. Badai sitokin kita tahu bahwa itu terjadi hiperinflamasi yang disebabkan oleh sitokin inflamasi, contohnya ada kelebihan IVL1, TNF, atau yang itu adalah IL-6. Nah, jadi diharapkan ketika ada pasien yang dalam tingkat parah COVID, dia dikasih obat Actemra kalau salah, itu adalah tocilizumab yang dia bisa mengeblok IL-6. Jadi diharapkan bisa menekan badai sitokin. Ya, kemudian ada anti-integrin, dia juga sama memblok adesi yang akhirnya bisa menekan antiinflamasi. Oke, ya dari saya sekian. Silakan ada pertanyaan untuk semuanya, semua yang sudah saya paparkan.